Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم جميعا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik ucapan itu merupakan kalam Allah dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Begitu pula sebaliknya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara itu merupakan perkara yang baru di dalam agama, perkara yang baru yang tidak ada landasan di dalam syariat. Dan sejelek-jelek perkara yang baru tersebut itu merupakan suatu kebidahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebidahan tersebut itu sudah pasti tempatnya ataupun menuju kepada kesesatan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tersebut itu tempatnya adalah di neraka. Setiap orang-orang yang beramal dengan amalan kesesatan itu sudah pasti akan menyeret pelakunya, akan menyeret orang-orang yang beramal dengan amalan kesesatan tersebut ke api neraka, ke jurang lembah neraka. Kaum muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dan juga para pemirsa STA TV yang dirahmati Allah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kesehatan. Jikalaupun ada di antara saudara-saudara kita yang Allah uji dengan dicabut kenikmatan kesehatan pada diri mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit-penyakit mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala ganti musibah yang datang kepada mereka dengan hal yang lebih baik. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semuanya dan kepada saudara-saudara kita yang lagi diberikan musibah ataupun ujian oleh Allah Tabaraka wa taala kepada mereka. Kaum muslimin, para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena dengan nikmat kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk terus menimba ilmu, untuk terus memahami, mentadaburi syariat Allah, mentadaburi kalam-kalam Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah apa yang kita lakukan daripada mentadaburi kitab Allah dan juga mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hal tersebut akan dinilai suatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita lakukan. Tapi para pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menyambung kajian kita tentang Risalah Fadlul Islam dan kita masuk ke dalam bab yang baru daripada risalah ini, yaitu kata mu'allif rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullah, bab ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadli ghuraba. Bab
yang berkenaan tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang terasing. Kita akan membacakan terlebih dahulu apa yang ditulis oleh penulis rahimahullah, nanti baru kita terjemahkan dan kita jelaskan dari apa yang telah diucapkan ataupun apa yang telah dinukilkan oleh penulis rahimahullah daripada risalah ini. Qala mu'allif rahimahullah wa qala ta'ala فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء رواه المسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه من الغرباء قال النزاع من القبائل. وفي الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلحون إذا فسد الناس. رواه أحمد من طريق السعد بن أبي وقاص وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء الذي يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وقال المؤلف رحمه الله وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه كيف تقول في هذه الآية حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحقا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما صبروا فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قيل منا أو منهم يا رسول الله قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي. Nah, kaum muslimin, para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan juga pemirsa STA TV yang dirahmati Allah. Penulis rahimahullah menuliskan bab di dalam risalah ini, suatu bab yang menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang muslim seharusnya ataupun yang didapati oleh seorang muslim ketika mereka berpegang teguh dengan syariat Allah tabaraka wa taala. Kalau di dalam bab sebelumnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, penulis rahimahullah menukilkan kalam-kalam Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kewajibannya seseorang muslim untuk senantiasa bahkan selalu berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala sampai akhir hayatnya. Dan kemudian muallif rahimahullah, penulis dari kitab ini juga mengajak kepada kita, menyeru kepada kita sebagaimana apa yang telah disuruhkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita untuk menjauhi suatu amalan-amalan yang baru di dalam syariat. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bagaimana keadaan orang-orang pada hari kiamat kelak, pada hari akhir kelak, keadaan orang-orang ketika mereka di dunia, mereka tersibukkan dengan amalan-amalan yang baru. Mereka tersibukkan dengan ibadah-ibadah yang bukan dasarnya daripada syariat, yang bukan dasarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah keadaan di mana orang-orang tersebut terhalangi daripada meminum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh begitu besar cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ni umatnya. Bahkan ketika hari kiamat kelak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan
seluruh umatnya tersebut minuman daripada telaganya beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah tabaraka wa taala menghalangi orang-orang tersebut, orang-orang yang ketika di dunia tersibukkan ibadah-ibadah mereka dengan ibadah yang bukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika Rasulullah heran, ya ketika orang tersebut ingin meminum daripada telaganya Rasulullah, maka seketika itu pula orang tersebut terpisahkan daripada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, "Ya Rabb ashabi, ya Rabb ummati." Wahai Rabb, wahai Tuhanku, ini adalah umatku, ini adalah sahabatku, ini adalah saudaraku, wahai Rabb. Kenapa engkau pisahkan daripadaku? Maka dikatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan kepada syariatmu setelah meninggalmu, setelah wafatmu, wahai Muhammad. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah penulis dari risalah ini memerintahkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk senantiasa beramal dengan amalan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, yang sudah diajarkan di dalam syariat. Maka kemudian di dalam bab ini, penulis rahimahullah menuliskan sebuah bab tentang bagaimana keadaan orang-orang yang sudah betul-betul menjalankan setiap syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan bab ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Bab apa-apa yang berkaitan tentang keterasingan Islam dan fadlil ghuraba, keutamaan bagi orang-orang yang terasing tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di awal bab ini penulis rahimahullah menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard." Kalaulah kana minal quruni min qablikum, orang-orang yang ada pada zaman sebelum kalian, ulu baqiyatin, yang memiliki kelebihan-kelebihan, yanhauna 'anil fasadi fil ard, di mana mereka melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Kalaulah tidak ada orang-orang sebelum kalian yang memiliki keimanan yang kuat, yang memiliki ketakwaan yang kuat, yang memiliki segala sesuatu yang melarang kalian untuk berbuat kerusakan di muka bumi, illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit saja yang kami selamatkan daripada mereka. Sedikit saja yang kami selamatkan di antara orang-orang tersebut yang mana mereka tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kata ghuraba, ghuraba maknanya adalah asing. Dan dalam ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala ini menjadi penjelasan kepada kita bahwasanya orang-orang asing tersebut adalah merupakan orang yang baik ketika mereka keterasingannya disebabkan menjalankan syariat yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan. Berbeda kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika orang-orang merasa terasing ataupun diasingkan daripada masyarakat disebabkan karena dia berbuat kemaksiatan, disebabkan karena dia berbuat kemungkaran. Nah, ini berbeda. Banyak juga orang terasing, ya, karena mungkin dia berbuat kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Dia berbuat suatu hal yang meresahkan masyarakat. Nah, ini bukan seperti orang ini yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keterasingan yang memiliki kelebihan ataupun fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keterasingan bagi orang-orang disebabkan karena dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita banyak melihat kisah-kisah saudara-saudara kita, ya, yang mereka bercerita
ada di sebagian keluarga-keluarga mereka yang diusir sama keluarganya. Lantaran kenapa? Lantaran dari penampilan mereka yang sudah berhijrah, yang sebelumnya mereka menutup aurat, ya. Kemudian dia mengenal hidayah, mengenal kajian-kajian, kemudian dia berhijrah untuk menutup aurat. Sehingga apa? Sehingga keluarga mereka mencemoohinya. Keluarga mereka bahkan mengusirnya. Bahkan ada di antara keluarganya yang memutus hubungan dengan orang tersebut. Ada pula kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita mendengar cerita sebagian ikhwan, mereka sempat diusir daripada kampung mereka. Karena apa? Karena penampilan mereka, ya. Karena apa yang mereka sampaikan tersebut merasa bagi orang-orang awam merupakan suatu hal yang baru, suatu syariat yang baru, padahal itu merupakan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, keterasingan yang seperti inilah kaum muslimin dirahmati Allah yang mereka mendapatkan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa qalilan mimman anjayna minhum. Sedikit yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan daripada mereka di antara orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka sungguh beruntung orang-orang sedikit ini. Inilah yang namanya ghuraba, orang-orang yang terasing. Karena enggak mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang sedikit itu menjadi tidak terasing ataupun terkenal di kalangan mayoritas. Itu nggak mungkin. Orang minoritas lebih dominan daripada mayoritas, itu nggak mungkin. Mesti yang namanya terasing adalah orang-orang yang minoritas, orang-orang yang sedikit. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang mereka dicemoohi oleh masyarakat, yang mereka dicemoohi oleh orang-orang yang tidak faham dengan syariat yang sebenarnya, maka orang seperti inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan di hadis yang akan datang kita bacakan, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Dan Rasulullah SAW sangat-sangat bergembira bagi hamba-hambanya, umatnya, walaupun mereka dicaci, walaupun mereka dihujat, mereka tetap istiqomah di atas syariatnya. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, secara marfu' bahwa Rasulullah SAW mengatakan, bada al-Islamu ghariban. Agama Islam tersebut itu dimulai dengan keterasingan. Kalau kita membaca sirah bagaimana pertama kali dakwah Rasulullah SAW, itu enggak langsung banyak pengikut-pengikutnya, enggak langsung banyak orang yang mengikuti dakwahnya Rasulullah, enggak. Ketika turun wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau Rasulullah SAW pertama-tama berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, mendatangi para sahabatnya satu persatu. Enggak langsung banyak. Makanya kata Rasulullah SAW, badal Islam ghariban. Islam itu dimulai dengan keterasingan. Sehingga kaum kafir Quraisy ketika itu menganggap bahwa syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan satu syariat yang baru. Satu syariat yang bisa menghalang-halangi ataupun yang bisa merusak syariatnya orang kafir Quraisy ketika itu. Maka apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, mereka menganggap hal ini merupakan satu hal yang gharib, yang asing. Apa ini? Maka Rasulullah SAW katakan, bada al-Islamu ghariban. Islam itu dulu dimulai dengan keterasingan. Wa sayaudu kama bada ghariban. Maka kemudian Islam tersebut nanti di akhir zaman akan kembali gharib lagi, akan kembali sebagaimana permulaannya, yaitu asing. Dan ini kaum muslimin rahmatullah, subhanallah, kita melihat suatu hal yang nyata, ya kan? Satu hal yang nyata bahwasanya orang-orang yang menjalankan syariat Allah, orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW, kadang-kadang mereka menganggap itu hal yang asing. Ini apa nih, jamaah baru nampaknya nih. Menutup aurat kok seperti itu. Ini apa nih, jamaah baru nih. Celana kok seperti itu. Jenggotan kok yang seperti itu. Asing.
Sehingga syariat yang sebenarnya sudah ada dulu zaman Rasulullah SAW, nah sekarang lagi, di mana ada orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah, di mana ada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas syariat Allah, mereka malah menganggap apa? Menganggap asing. Aneh. Kok ada orang seperti itu? Dari mana? Ini nampaknya ajaran baru ini. Subhanallah. Maka sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sayaudu kama bada ghariban. Maka sungguh Islam tersebut akan kembali sebagaimana permulaannya, kembali asing. Orang-orang yang menjalankan syariatnya itu dianggap asing. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Orang-orang yang mereka anggap asing lantaran apa? Lantaran istiqomah di atas syariat Allah. Orang-orang yang dianggap asing lantaran dia berpenampilan seperti penampilannya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dianggap asing lantaran dia menghadiri kajian-kajian yang di dalamnya berisi kalamullah, yang di dalamnya berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatuba lil ghuraba. Maka sungguh beruntung orang-orang yang asing tersebut. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah. Di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa orang yang asing tersebut wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nuzza' min qabaili." Yaitu orang-orang yang berpindah dari kabilahnya. Orang-orang yang berhijrah dari kabilahnya. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya. Kami banyak mendapatkan teman-teman kami ketika berada ataupun ketika belajar menuntut ilmu di negeri Yaman, itu banyak di antara teman-teman kami yang berada dari asal negeri kafir kemudian hijrah ke negeri Yaman. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menuntut ilmu, untuk memperbaiki bagaimana akidah mereka, untuk memperbaiki bagaimana pemahaman mereka terhadap syariat. Yang awalnya mereka berada di tengah-tengah kaum kafir, orang-orang berada di tengah-tengah kaum yang budayanya menyelisihi ataupun jauh daripada tuntunan syariat. Kemudian mereka berpindah ke suatu kaum ataupun suatu daerah yang dimana daerah tersebut mengajarkan tentang inti syariat daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini juga merupakan salah satu orang-orang yang ghuraba yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, an-nuzza'u min qabail. Itu orang-orang yang berpindah daripada kabilahnya. Makanya di salah satu nasihat para ulama bagi orang-orang yang ingin berhijrah, ya, hendaknya dia berpindah dari tempat dirinya berdiam kepada tempat yang lebih mendekatkan dirinya kepada Islam, yang lebih mendekatkan dirinya kepada syariat Allah tabaraka wa taala. Ini juga salah satu hal yang bisa membantu kita untuk berhijrah. Yang sebelumnya kita mungkin mendapati teman-teman duduk kita mungkin berbaur dengan hal-hal maksiat, dengan teman-teman yang terlalaikan dengan dunianya, ya. Maka kita perlu mencari teman-teman yang kiranya bisa mengingatkan kita dengan akhirat, teman-teman yang bisa mengingatkan kita dengan misalkan menghadiri kajian, mendengarkan muratal Al-Quran. Dan ini juga salah satu bentuk bagaimana kita berhijrah daripada suatu yang jelek kepada suatu yang buruk. Maka orang seperti ini kaum muslimin yang dirahmati Allah juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian daripada orang-orang yang ghuraba. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai ghuraba tersebut adalah alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Yaitu orang-orang yang memperbaiki diri ketika orang lain tersebut menjadi rusak.
ataupun orang-orang yang memperbaiki dengan apa yang dibuat kerusakan oleh orang lain. Inilah orang yang dimaksud dengan ghuraba. Di mana orang-orang banyak membuat kerusakan-kerusakan daripada segi akidah, maka datang orang seperti ini memperbaiki akidahnya manusia. Banyak orang-orang yang merusak ibadah-ibadah umat manusia, mengajarkan suatu hal-hal yang tidak baik, mengajarkan suatu hal yang berbau kesyirikan, berbau kebidahan dan segala macamnya. Kemudian datang orang seperti ini mendakwahkan yang namanya sunnah Rasulullah, mendakwahkan kepada tauhid dan segala macamnya. Nah, orang seperti ini juga dinamakan dengan al-ghuraba. Di dalam riwayat Ahmad dari jalan Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatuba yauma idzin lil ghuraba." Maka sungguh beruntung pada hari itu bagi orang-orang yang ghuraba, yang terasing. Idza fasadan nas. Ketika banyaknya terjadi kerusakan-kerusakan di tengah-tengah manusia. Karena kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Karena ketika manusia disibukkan dengan kerusakan amalan ibadahnya, kerusakan dari segi akidahnya, kerusakan daripada pemikiran-pemikirannya, mereka tersibukkan dengan dunia-dunia mereka. Maka sungguh beruntung bagi orang-orang ghuraba. Karena kenapa? Karena mereka terselamatkan dari kerusakan-kerusakan tersebut. Terselamatkan daripada ibadah-ibadah yang baru tersebut. Terselamatkan daripada kesyirikan-kesyirikan. Terselamatkan daripada kemewahan-kemewahan dunia dan segala macamnya. Maka sungguh benar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasadan nas." Maka beruntunglah pada hari itu bagi orang-orang yang asing ketika manusia banyak yang menjadi rusak. Di dalam hadis riwayat Tirmizi dari hadis Katsir bin Abdullah dari ayahnya dan dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatuba lil ghuraba." Maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang asing, alladzi yuslihuna ma afsadan nas min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki dari apa yang telah dirusak daripada sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kaum muslimin dirahmati Allah, orang-orang sekarang beramal dengan suatu amalan yang baru, ya. Mereka mengklaim, mereka menyebutkan bahwasanya ini sebenarnya berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ada hadis yang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa menyebutkan riwayat siapa sahabatnya, siapa perawinya dan segala macamnya. Hanya merupakan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal yang seperti ini disampaikan kepada orang-orang awam, ya, maka tentu orang-orang tersebut akan memahami, akan percaya. Oh, sebenarnya ini merupakan bagian dari syariat juga. Oh, sebenarnya ini juga sebenarnya perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau apa yang disampaikan merupakan ada dalilnya daripada hadis. Padahal itu hanya penukilan-penukilan daripada hadis Rasulullah. Hanya menyebutkan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas derajatnya apakah maudhu, apakah dhaif dan segala macamnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatuba lil ghuraba." Maka sungguh beruntung orang-orang yang terasing, alladzi yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Di mana orang-orang ghuraba tersebut memperbaiki dari apa yang telah dirusak oleh manusia-manusia dari sunnahku. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu bertanya, apakah hadis tersebut benar, betul daripada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah sabda tersebut bertentangan dengan hadis yang lain? Jangan-jangan hadis tersebut merupakan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang palsu dan segala macamnya. Kita harus bertanya kepada orang-orang ulama, orang-orang yang lebih berilmu daripada kita. Apakah ini benar? Ada hadisnya? Apakah hadis yang seperti ini benar dan datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan? Jangan sampai kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita termasuk orang-orang yang mendengar dari apa yang telah diucapkan orang-orang tersebut. Mengatakan ini adalah sunnahnya Rasulullah, ini adalah amalannya Rasulullah, ini adalah suatu ibadah yang bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah berbicara tentang masalah ibadah kaum muslimin,
Ya. Kita harus lebih mengedepankan yang namanya dalil Al-Quran daripada sunnah Rasulullah SAW. Karena ibadah tersebut merupakan satu perkara yang sudah komplit, suatu perkara yang sudah ditetapkan. Gak bisa kita kira-kira seperti ini, gak bisa kita kira-kira seperti itu. Bagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, seperti itu yang kita kerjakan. Bagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu yang kita ikuti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian terakhir mu'allif rahimahullah menukilkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Umayyah. Beliau mengatakan, "Sa'altu Abu Tha'labah Al-Khushani." Aku bertanya kepada Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala an. Berarti ini merupakan riwayat daripada tabi'in, dari tabi'in. Abi Umayyah ini merupakan tabi'in. Beliau bertanya kepada Abu Tha'labah Al-Khushani yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa taqulu fi hadhil ayah? Apa pendapatmu wahai Abu Tha'labah tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menjaga diri kalian masing-masing. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Maka sungguh tidak ada segala sesuatu pun yang menyesatkanmu apabila kamu sudah diberikan petunjuk. Maka kemudian Abu Tha'labah Al-Khushani mengatakan, ama wallah, demi Allah Subhanahu wa taala, laqad sa'altu anha khabiran. Sungguh aku sudah bertanya tentang firman Allah tersebut kepada khabiran, kepada orang yang memberi berita baik. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya tentang hal yang seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Maka ketika aku bertanya hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Maka hendaknya kamu menyuruh kepada suatu hal yang ma'ruf, suatu hal yang baik, dan juga mencegah dari sesuatu yang munkar. Hatta idza ra'aita syuhqan muta'an. Sampai ketika kamu melihat syuhqan muta'an, kebakhilan diikuti, wahawaan muttabi'an, dan kemudian hawa nafsu diikuti oleh orang-orang, wa dunya mu'tharatan, dan kehidupan di dunia lebih mereka utamakan, wa i'jab kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan kemudian mereka berbangga-bangga dengan pemikiran-pemikiran mereka. Fa'alaika binafsik. Maka ketika hal tersebut terjadi, maka sungguh hendaknya kamu menjaga dirimu masing-masing. Wada'ankal awam. Maka jauhlah olehmu orang-orang awam. Fa inna min waraikum ayyaman sabru. Maka sungguh akan datang kepada kalian hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Fihinna mithlul qabdu 'alal jamri. Hari-hari tersebut, ya, hari-hari yang dipenuh dengan kesabaran tersebut itu seperti orang-orang yang menggenggam bara api di tangannya. Lil 'amili fihinna mithlul ajr 50 rajulan ya'malu mithla 'amalikum. Di mana hari-hari tersebut orang-orang yang beramal, artinya orang-orang yang senantiasa beramal dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala 50 rajulan, seperti 50 orang laki-laki, ya'maluna mithla 'amalikum, yang beramal sebagaimana amalannya kalian. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, minna au minkum ya Rasulullah? 50 tersebut seperti amalannya kami atau seperti amalannya mereka, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal minkum. Akan tetapi itu seperti 50 orang seperti kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, subhanallah. Tentunya ini merupakan salah satu keutamaan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan kalam Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perusakan-perusakan di mana-mana, ketika terjadi kebid'ahan di mana-mana, ketika terjadi penyelewengan syariat di mana-mana,
Maka beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, yang senantiasa berikan hidayah kepada mereka, mereka senantiasa istiqamah di atas syariat. Mereka senantiasa bertamasuk, berpegang teguh dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kaum muslimin rahmatullah banyak terjadi orang-orang lebih cinta dunia, orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya daripada dalil Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang lebih mengutamakan hawa nafsunya, ya. Maka di tengah orang-orang seperti ini ada orang-orang yang istiqomah di atas syariatnya, maka sungguh mereka akan melewati hari-hari yang penuh dengan kesabaran-kesabaran. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan orang-orang yang melewati hari-hari yang penuh dengan kesabaran tersebut ibarat orang-orang yang menggenggam di tangannya bara api. Ya. Karena kenapa kaum muslimin rahmatullah? Karena orang-orang yang menjalankan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu tidak luput dari yang namanya cacian-cacian, tidak luput dari yang namanya hujatan-hujatan dan segala macamnya, cemoohan-cemoohan. Maka apabila kita sabar di atas semua tersebut, sama seperti orang sabar ketika menggenggam bara api, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang begitu besar bagi orang-orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lil 'amil fihinna, orang-orang yang beramal pada hari itu, orang-orang yang senantiasa beramal dengan apa petunjuknya Rasulullah, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, mithlu ajri khamsina rajulan, pahalanya seperti 50 orang-orang yang beramal yang sama. Orang-orang yang beramal pada hari itu dengan penuh kesabaran itu pahalanya seperti pahalanya 50 orang yang lainnya. Ya'maluna mithla amalikum, bukan orang-orang sembarangan, akan tetapi seperti amalannya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Subhanallah. Kaum muslimin dan rahmatullah, kita semua faham, kita semua tahu, tidak ada orang yang lebih bersemangat mengerjakan sebuah amalan setelahnya Rasulullah kecuali para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kita pernah menyampaikan bahwasanya para sahabat ketika turun wahyu dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mengerjakan amalan tersebut. Bagaimana kegigihan mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan. Ketika datang sebuah fadilah amal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mengerjakannya. Begitu semangatnya para sahabat mengerjakan amalan tersebut. Nah, bagi orang-orang yang sabar di atas segala penderitaan karena menjalankan syariat Allah, itu mereka akan mendapatkan pahalanya seperti 50 pahala para sahabat mengamalkan amalan tersebut. Tentu kita tidak akan mampu menyaingi bagaimana keimanan dan ketakwaannya para sahabat. Itu nggak ada kita mampu. Akan tetapi pahala ini kaum muslimin dan rahmatullah, apabila kita sabar, maka kita akan diberikan pahala sebagaimana pahalanya 50 orang sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Subhanallah. Ini kaum muslimin para pendengar dan rahmatullah, tentu akan diberikan bagi orang-orang yang senantiasa istiqamah, senantiasa berpegang teguh di atas syariat Allah tabaraka wa taala, senantiasa sabar. Walaupun ada cemoohan-cemoohan, walaupun ada cacian-cacian, bahkan ada yang diusir, subhanallah, mereka tetap sabar. Maka bagi orang seperti itu, Allah telah menyiapkan begitu besar ganjaran pahala bagi mereka. Mudah-mudahan kaum muslimin dan rahmatullah Allah, kita termasuk orang-orang yang sabar, kita termasuk orang-orang yang ghuraba. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung beberapa hadis lagi dari bab ini. Semoga kaum muslimin dan rahmatullah Allah, kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan sehingga dengannya kita masih bisa memperbaiki diri kita. Kita masih bisa tetap untuk mengajak orang lain kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alim bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa merupakan suatu hal yang baru bagi kita, suatu ilmu yang bermanfaat pada diri kita. Dengannya kita bisa beramal dengan apa yang telah
dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan kajian kali ini, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.